Intinya kalau sebagai rimbawan itu ininya sih tetap saja Pak, ada harus mendidik rimbawan-rimbawan yang komited terhadap kegiatan pekerjaannya dan bangga terhadap pekerjaannya karena pekerjaannya ini akan memberikan manfaat buat umat manusia lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bersama seorang pakar, dulu juga sebagai seorang birokrat dan aktivis sekaligus, yaitu saya panggilnya Mas Bun M. Purnama. Gitu ya? Boleh. Iya boleh. Apa aja? Apa aja ya. Saya boleh manggil Mas Bun nanti ya. Iya, baik. Ya. Bun juga boleh. Bun juga boleh. Ini kawan-kawan sekalian. Ini hal yang penting ya, agar supaya kita semua, bangsa Indonesia semua, termasuk juga ASEAN countries dunia, bahwa kita termasuk negara yang cukup luas hutan Indonesia. Lebih dari 100 juta hektar ya. 120 persisnya ke sana. Dan Mas Bun dulu sebagai ya di situ, artinya seseorang yang sebagai rimbawan tentunya, yang terus berkecimpung dalam dunia kehutanan. Pak Bun, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Dengan kesibukannya luar biasa, dengan artinya semakin berumur, kita semakin sibuk ya gitu ya. Alhamdulillah. Insya Allah ya. PKL gitu. PKL gitu ya. Pensiunan kerja lagi, Pak. Pensiunan kerja lagi. Mas Bun ya. Kita sadar sejak mahasiswa juga dulu berkecimpung, saya juga ya di dunia kehutanan dan lingkungan hidup sampai sekarang. Tentunya Mas Bun juga demikian. Bahwa kehutanan itu tidak lepas dari persoalan lingkungan hidup. Tidak lepas dari persoalan manusia dan kebahagiaan manusia. Pandangan Mas Bun yang dulu mahasiswa kehutanan, rimbawan, sampai juga sebagai manajer, sebagai birokrat yang ngatur hutan. Bagaimana itu, Mas Bun? Jadi terima kasih nih Pak diundang di ruang ini. Saya kira kita bisa ngobrol banyak mengenai kehutanan. Insyaallah. Tapi memang saya rimbawan mungkin karena terjebak dulu. Oh, karena terjebak. Ya. Karena memang awalnya tidak terlalu bercita-cita kehutanan karena orang tua orang hutanan, Pak. Jadi suasananya kok kayaknya suasana hutanan karena saya sering ikut ke lapangan sama orang tua. Jadi kayaknya udah kenal, masa isi saya kerja di situ lagi gitu. Tapi memang nasib mengharuskan saya masuk IPB gitu. Dan setelah tahun kedua saya baru menikmati hutan itu luar biasa. Luar biasa. Kan gitu. Dan sebagaimana tadi kita ngobrol sebelum acara ini ya podcast. Betul. Waktu tingkat 1 itu ada pelajaran pengantar ilmu kehutanan yang menurut saya ini penting sekali. Waktu itu yang mengajar almarhum Pak Priyono Harjosentono, Direktur Umum Perhutani. Dia cerita dari buku Egon Glisinger, The Golden Age of Forest. Di mana beliau menyatakan bahwa sebetulnya kehutanan ini adalah sumber kehidupan. Hampir semua aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh hutan dan disediakan juga oleh hutan. Nah, kalau hubungan antara hutan dan lingkungan itu sangat erat. Pasti. Dua-duanya itu bicara mengenai sustainability. Keberlanjutan. Nah, kalau kehutanan itu lebih ke bagaimana memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan. Ya. Kalau lingkungan hidup lebih kepada bagaimana proses-proses produksi pemanfaatan itu tetap mengikuti kaidah lingkungan sehingga sumber daya alam tidak rusak, tetap berkelanjutan. Tidak rusak. Jadi
dekat sekali gitu. Pasti. Apalagi kalau kita lihat sekarang di forum internasional sisi Climate change, Framework Climate Change Convention, itu beban kehutanan itu luar biasa. Hutan, sumber daya hutan, itu berarti memang luar biasa. Orang mengakui bahwa hutan ini sangat penting. Dan kita tahu, tadi kita udah bicara, misalnya taruhlah kalau kita bicara kehidupan dan hutan, dari hutan itu air ya, water, food, feed, water, fire, feed. Kemudian juga timber ya. Kita lihat aja air. Bisa dibayangkan kalau hutannya hilang, sumber air tidak ada. Tidak ada, habis. Habis, karena hutan ini bukan hanya sumber air, tapi dia juga menstabilisasi suplai air ya. Suplai jadi air. Continue di musim kering tetap ada air. Jadi dari siklus hidrologi ya. Dari siklus hidrologi hutan itu sangat penting. Tanpa hutan barangkali kita akan kekurangan air. Nah, air ini penggunaannya itu bukan banyak untuk keperluan domestik, rumah tangga, industri dan sebagainya, pertanian dan sebagainya. Bisa dibayangkan dulu itu anak-anak hutanan sering bangga bahwa kehutanan itu ibu dari semua kegiatan. Ibu dari semua kegiatan. Iya, betul. Pertanian nggak mungkin kegiatan pertanian kalau nggak ada hutan karena nggak ada air. Nggak ada air. Kesuburan tanah itu juga dipelihara oleh hutan dan sebagainya ya, melalui bagaimana mencegah erosi, banjir dan sebagainya kan gitu. Kemudian juga yang lain, food misalnya, itu luar biasa. Kita tahu flora fauna kita itu luar biasa dan zaman waktu awal orang masih berburu, sumber protein terbesar dari situ, dari satwa liar dan sebagainya. Yang sekarang juga upaya untuk mendomestikasi beberapa satwa liar masih terus dilakukan. Kan, gitu. Jadi itu luar biasa. Gitu. Belum kalau kita bicara air dalam arti kata udara bersih. Tanpa hutan barangkali kita akan kesulitan punya udara bersih, oksigen yang baik, dan juga barangkali atmosfer menjadi sangat penuh dengan polutan CO2 yang tidak bisa diserap hutan. Jadi kira-kira seperti itu peran hutan dan lingkungan hidup itu memang sangat erat. Kalau boleh saya teruskan misalnya kan, saya panggil Kang Profesor. Ada memang pertanyaan, apakah kehutanan harus berpisah atau bergabung dengan lingkungan hidup? Itu keputusan politik. Itu keputusan politik. Artinya whatever decision dilakukan oleh pemerintah, kita ikuti. Kita siap. Tapi kalau kita lihat dari sisi pemahaman kita, tugas lingkungan hidup sebagai institusi adalah memastikan bahwa kegiatan semua sektor itu harus taat lingkungan, taat azas lingkungan. Jadi kehutanan pun harus seperti itu, harus begini, harus begitu, semua diatur, kan gitu. Sehingga dari sisi organisasi, LH itu harusnya lebih di atas. Lingkungan hidup harus lebih di atas. Jadi mungkin dalam bentuk Kementerian Negara misalnya, ini bayangan saya. Karena kalau digabung, itu mungkin ada reluctant dari sektor lain, diatur oleh sektor yang sama. Tingkatannya sama. Kok enak aja katanya, sektor kehutanan ngatur gue kan gitu kan. Jadi saya kira, tapi itu kan keputusan politik. Whatever keputusan diambil oleh kita siap mendukung. Dan kita siap melaksanakan sesuatu secara baik dan konsekuen sesuai dengan prinsip-prinsip kita, prinsip kehutanan, prinsip kelestarian hutan dan sebagainya. Saya kira itu. Baik, ini kawan-kawan. Jadi kita sudah sebagian, tentunya nanti masih banyak diskusi. Hutan itu luar biasa loh, mencakup hajat hidup orang banyak. Tadi dari segi foods, dari segi kesehatan, health, dari segi juga kestabilan soal fisik, udara, air, dan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan banjir, erosi, dan sebagainya. Maka tadi disebut oleh Mas Bun,
bahwa hutan itu mesti harus kita jaga dan kita lestarikan fungsinya, the functions of the forest. Itu ya Kang Bun ya? Ya, betul, betul. Betul Kang Prof. Jadi kalau kita lihat, orang ribut aja dengan kehutanan nih. Orang lagi-lagi mengatakan ini hutan ini nggak beres nih dalam tata kelolanya. Selalu begitu ya. Selalu kita dituduh aja ada kebakaran hutan nggak beres. Jadi kita sebagai apa, objek tuduhan masyarakat, politician barangkali kan gitu kan, pengusaha, gimana itu kayak gitu pandangannya ya. Jadi memang tadi saya katakan bahwa kita harus berubah. Kita harus change, berubah. Kita harus lebih futuristik. Tetapi juga kita harus lebih open mind. Oke, terbuka. Ya, terbuka, sangat terbuka. Sehingga memang kita nggak bisa lagi bescheiden. Oh iya, itu terpaksa pakai bahasa Belanda itu. Iya, jadi terlalu rendah hati, Pak. Kita harus agak sombong. Sombong nggak arti kata. Kita harus mengatakan ini loh peran hutan. Kalau bisa kita katakan, tanpa hutan gawat loh kita, kehidupan kita. Nah, kita harus berani. Supaya orang itu semakin mengatakan, iya ini inherent dengan manusia dan pembangunan. Maka dia partisipasi, ikut serta. Betul. Jadi memang harus demikian. Dan gejala itu memang saya amati bukan tipikal rimbawan Indonesia aja. Rimbawan. Misalnya saya ke Jerman, saya tanya, ya kurang lebih mirip-mirip gitu, rimbawan itu. Karena saya pernah datang ke Jerman misalnya, ke satu hutan Forest Hessen. Saya disambut oleh kur rimbawan dengan trompet, nyanyi lagu rimbawan. Persis seperti Mars rimbawan. Ya kurang lebih lagi itu, tapi bahasa Jerman dengan lagunya yang berbeda. Tapi kira-kira itu. Jadi suasana itu dirasakan juga. Gitu. Jadi menggerakkan ya, rimba menggerakkan inherent kita supaya semangat kan gitu ya. Iya, betul. Hanya barangkali semangat ini harus ditularkan beyond kehutanan. Beyond kehutanan. Itu yang paling penting. Sehingga saya katakan tadi, misalnya bukan hanya di Indonesia, mungkin di tempat lain, di Jerman yang saya rasakan, even di Amerika, kemudian juga dalam forum internasional, seperti UNFF itu, menurut saya kadang-kadang terlalu sektoral gitu. Kita terlalu bicara dengan orang kehutanan sendiri, kita happy. Jadi di situ-situ aja ya. Jadi, kita merasa, kita hebat gitu. Tapi di antara kita hebat. Bukan orang luar yang mengatakan hebat. Harusnya orang luar yang mengatakan kita hebat. Jadi memang harus ada outreach, harus ada diseminasi, harus kita berani keluar ya. Berani keluar. Kira-kira seperti itu. Baik, Kang Bun tadi menyebut United Nation itu ya. United Nation. Forum on Forest. United Nation Forum on Forest. Jadi saya dengar Kang Bun juga atau Mas Bun dulu sebagai ketua. Ya, presiden, Pak. Presiden. Presiden. Jadi dunia ini presiden menangani hutan. Iya, menangani hutan. Jadi berarti sering berpartisipasi, mengarahkan konferensi tentang kehutanan dunia berarti. Iya, jadi waktu 2 tahun itu 2008-2009 kan 1 tahun sebelumnya sampai itu hampir tiap bulan saya ke New York, Pak. Pasti ya itu konferensi terus kerjanya gitu. Nah waktu itu memang terus terang aja ada 2 hal yang dibicarakan. Satu itu mengenai manajemen kehutanan secara global yang menyangkut semua tipe hutan. Karena awalnya kan yang didorong itu ke tropical, Pak. Pasti. Kita bilang nggak. Ke kita berarti ya? Temperate, boreal, harus dong. Akhirnya sepakat. Cuma ada satu itu. Yang kedua mengenai financing mechanism. Nah ini yang repot. Yang repot karena sumber keuangan itu bagaimana harus kita akui ada pada negara maju. Pasti. Amerika, Inggris, Eropa lah, Cina sebagian kecil masih, tapi negara-negara maju. Nah,
ketika kita bicara mekanismenya, adalah perbedaan pendapat antara grupnya maju dengan kita, developing countries. Ya kan? Sehingga pada saat itu kita lebih mendorong supaya kita punya kontrol manajemen mengenai keuangan itu. Oke. Yang itu mekanisme keuangan. Ya, yang itu yang sangat tidak disetujui. Oleh mereka atau oleh UN? Negara maju. Oh, negara maju. Negara maju. Oke. Sehingga waktu saya di UNFF dari 2 topik itu saya gagal di topik mekanisme itu keuangan. Sehingga waktu itu diperpanjang, Pak. Diperpanjang tugasnya menyelesaikan itu. Ya akhirnya memang selesai, tapi kita tahu bahwa keputusan-keputusan di UNFF itu non-legally binding. Non-legally binding. Ya, jadi tidak binding, tidak mengikat secara hukum gitu. Dan itu juga orang negara maju terutama nggak setuju. Karena pengennya itu harus terikat gitu kan. Nah, kita berat juga kalau terikat. Tapi kita juga mengatakan bahwa sebenarnya tanpa ikatan pun kita memang harus melakukan itu karena itu adalah tugas Rimbawan untuk memastikan hutan itu lestari kan gitu kan. Ya, jadi itu perbedaan visi. Sehingga ya nggak berhasil. Walaupun kemudian setelah diperpanjang secara normatif disepakati. Mas Bonda, UNFF mengenai forest itu masih ada sampai sekarang? Masih di UN. Masih di UN. Jadi Presiden Indonesia ada di sana ya? Ada. Sekarang delegasi Indonesia itu ketuanya Pak Dirjen PH. Dirjen PHL. Pak Dr. Agus. Ya. Jadi tetap ada, Pak. Dan bahkan sebetulnya di dunia internasional kita cukup aktif karena kita pernah menginisiasi bersama Zaire Kongo, Republik of Kongo, dengan Brazil, membangun yang kita sebut 11 forest country. Jadi F11. 11 forest countries. Jadi 11 negara yang berhutan, yang memiliki hutan, yang kita ingin memperkuat posisi kita ketika melakukan bargaining dengan negara-negara maju. Artinya itu apa? ASEAN, Indonesia sendiri, atau itu ada Filipina? Jadi inisiatornya itu 3 negara tadi, Brazil, kita, Zaire, Afrika. Indonesia. Ya, kita kan ketiga terbesar hutannya. Nah, yang lain terutama di negara-negara tropik, Afrika, Malaysia, Filipina, semua, Thailand, semua ikut di F11 itu. Cuma ya memang belum optimal organisasi itu. Kawan-kawan sekalian. Jadi tadi betapa beratnya beban kehutanan. Beban kehutanan, dan tentunya di situ ada sekelompok yang terus berjuang soal kehutanan yang kita kenal sebagai rimbawan. Nah, kita sekarang coba masuk ke soal rimbawan ini dengan dengan Kang Bun ini, rimbawan. Tentunya ada mixture antara rimbawan dengan beban kehutanan tadi. Jadi sebenarnya rimbawan harus bagaimana menghadapi situasi itu? Sebetulnya yang jelas sih harus bersemangat. Harus bersemangat. Kita kembali ke lagu Mars Rimbawan. Seruan Rimba. Oh, Seruan Rimba. Itu kan yang sering kita nyanyikan, itu sebetulnya filosofi kehutanan. Untuk membangkitkan kita semua. Artinya bahwa kita melakukan sesuatu, kegiatan kehutanan itu bukan hanya untuk hutan sendiri, tetapi untuk masyarakat. Seluruhnya. Bahkan sekarang untuk global, untuk dunia. Untuk dunia. Jadi memang itu semangatnya. Jadi kita harus merasa kita ini penting loh. Dunia loh yang kita pikirkan. Dan tergantung Indonesia, bagian daripada dunia itu. Kan kita selalu disebut paru-paru dunia. Paru-paru dunia. Iya, bayangkan kita punya 120 juta ya, walaupun barangkali yang dalam kondisi tutupan bagusnya taruhlah 60-80 juta. Tapi tetap itu sangat potensial sebagai paru-paru dunia. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kita untuk tidak bangga dan tidak bekerja keras untuk. Jadi kalau tadi Mars Rimbawan tentunya menggelorakan cita-cita kehutanan supaya tetap menjadi
paru-paru menjadi inti pokok dari pembangunan. Jadi pengetahuan kita udah jelas itu tadi ya, yang disampaikan oleh Mas Bun ya, untuk function macam-macam. Lalu masuk ke dalam hati, spiritual. Menurut agamanya aku anut, ini cocok. Laku sebagai rimawan, lakukan dengan tangan. Betul. Jadi apa masalahnya, Mas Bun, antara ritme Mars Kehutanan dengan bagaimana capaian tujuan daripada memanage hutan? Apakah harus berubah kita? Begini, kalau kita lihat sekarang gitu kan, memang ada, kalau kita bicara supply demand. Supply demand, oke. Kalau kita lihat dari sisi demand, memang ada perubahan yang luar biasa, Pak. Misalnya gini, hutan itu karena 120 juta hektar, gitu ya, punya lahan. Artinya kalau kita sektor lain melihat, wah kita masih punya lahan hutan yang bisa dikonversi ke tempat lain. Kan itu pasti kan. Nah, demand itu sangat tinggi. Demand for lahan ya, demand untuk lahan. Tapi demand untuk produk, Pak. Nah, kalau lihat demand untuk produk, kita lihat ada perubahan preferensi sebetulnya, Pak. Kalau kita pakai ilmu labor organisasi ya, kan dulu orang selalu mengatakan bahwa orang itu kalau seumur hidupnya itu kerja dulu, baru leisure. Leisure-nya itu setelah dia numpuk harta. Ya, jadi pada umur-umur mau pensiun lah dia baru bisa piknik, bisa apa. Sekarang berubah, Pak. Anak muda itu sekarang baru kerja udah sering piknik, Pak. Karena memang leisure-nya berubah, preferensinya berubah. Itu artinya lifestyle berubah. Sehingga demand untuk non-timber, jadi demand untuk rekreasi, itu meningkat besar. Sekarang luar biasa, apalagi dengan tambahan ada teknologi HP ya, bisa selfie dan sebagainya, luar biasa. Nah, itu ada perubahan lifestyle yang merubah juga kehutanan. Tapi memang ada hal-hal yang tetap mendasar, memang harus kita tetap produksi kayu, ya. Walaupun substitusi kayu sekarang banyak, ya kan. Sekarang bajaringan dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara energi, Pak, bajaringan itu menggunakan energi banyak, Pak. Sebenarnya ya. Kan gitu. Tapi orang mengatakan lebih kuat, lebih murah, kan gitu. Nah ini kan tantangan buat rimbawan. Bagaimana kita menghasilkan kayu yang memang umurnya panjang, ya, tapi kuat dan murah, kan gitu. Dan secara biologi dia lebih baik karena renewable, Pak. Tapi kalau itu besi baja kan, to some extent dia akan habis ya, teorinya begitu. Sehingga memang kayu harus didorong, harus tetap menjadi, barangkali kalaupun tidak general, kepentingan yang umum, barangkali udah spesifik, jadi special product. Jadi kayu menjadi sesuatu barang dalam tanda petik yang mewah. Jadi rumah kayu itu, wah rumah orang kaya gitu kan. Kayak gitu. Atau rumah yang komponen kayunya banyak itu rumah orang kaya. Jadi artinya bahwa sekarang kan ada suatu diskusi panjang. Mungkin kemarin juga di Dubai ya, sekian hari ada diskusi mengenai bagaimana mereduce penggunaan kayu secara langsung. Lalu dia mencari suatu teknologi yang disebut dengan energi hijau dari forest itu kan. Jadi kayu tadi menurut Mas pun dipersempit, diperkecil kan itu, tapi ada the new product. Kira-kira pandangan kita rimbawan kemana ke depan itu? Saya kira kalau kita si rimbawan harus progresif ya, harus adaptif juga. Jadi bahkan menurut saya harus visioner untuk melihat ini. Kita harus, kan gini, kalau kita bicara perdagangan, kita itu bicara marketing bukan selling. Ya. Sehingga yang kita hasilkan itu memang yang diminati orang. Yang dibutuhkan pasar. Bukan yang kita bisa hasilkan. Betul. Nah, sehingga memang semua perubahan-perubahan ini memang harus diantisipasi oleh rimbawan. Sehingga rimbawan ini menjadi lebih terbuka, lebih bergairah juga kan gitu. Nah, tadi misalnya gini, sekarang kan ada istilah circular economy. Circular economy, ekonomi circular. Ekonomi circular. Itu sebetulnya kita harus dorong itu juga dalam pengelolaan hutan. Iya kan? Karena dengan
kan kalau circular economy itu mengartikan bagaimana kita mempertahankan sepanjang mungkin dalam perekonomian bahan, produk maupun sumber daya, kan gitu. Sehingga yang kita lakukan itu menekan limbah, memanfaatkan limbah, dan juga repair. Misalnya kalau dulu misalnya meja gitu udah jelek buang, sekarang enggak. Reuse, recycle dan sebagainya. Nah, itu intinya sehingga kelestarian itu lebih terjamin karena kita melakukan efisiensi pemakaian jangka panjang. Betul. Nah itu tuh penting. Jadi saya kira rimbawan ke depan tuh harus melihat. Jadi rimbawan ini banyak sekali ya. Oh banyak. Banyak. Yang kalau kita mengikuti demand tadi luar biasa kan. Betul. Tapi kan di dalam rimbawan juga kan ada ahli pasar, ahli produk, ada silvicultur dan sebagainya. Biar masing-masing bekerja, tapi dengan tujuan yang clear. Satu yang jelas. Ya, Mas Bun, ini kan tentunya kalau ngomong rimbawan itu kan atau ngomong bagaimana sih SDM yang tadi mengelola hutan tuh harus ada SDM yang canggih ya. Betul. Bagaimana pandangan dari Mas Bun sebagai juga dulunya berkecimpung dalam soal pendidikan. Kira-kira hasil pendidikan yang kita bangun di level university bagaimana itu? Bisa memenuhi nggak harapan-harapan pasar tadi? Memang saya lihat gini, apa yang disebut tenaga siap pakai itu impossible kalau dalam kehutanan. Dalam arti kata, begitu ya, bukan pabrik ya. Selalu perlu penyesuaian setelah dia lulus sekolah. Sehingga mungkin pelatihan ini sangat penting. Harus diperlukan. Tetapi di fakultas sendiri barangkali di perguruan tinggi itu harus mulai ada adjustment. Harus mengikuti gitu kan. Misalnya sekarang fakultas kita ya kehutanan dan lingkungan hidup. Pertanyaan orang, di mana lingkungan hidupnya? Dalam pelajaran apa? Nah ini harus siap gitu ya. Harus siap. Jadi kelihatannya gitu. Tapi intinya kalau sebagai rimbawan itu ininya sih tetap saja Pak. Harus mendidik rimbawan-rimbawan yang committed terhadap kegiatan pekerjaannya dan bangga terhadap pekerjaannya karena pekerjaannya ini akan memberikan manfaat buat umat manusia lah kalau kita boleh katakan. Luar biasa. Jadi itu. Dulu semangat kehutanan itu di backup luar biasa oleh pendidikan level sekolah menengah ya, sekolah kehutanan menengah atas. Masih adakah sekarang itu? Masih. Dan ternyata sempat dibubarkan ya beberapa tahun yang saya dengar lalu. Begitu ya. Tapi dihidupkan kembali karena memang di lapangan dibutuhkan. Karena memang mungkin Bing sarjana gitu ya. Itu nggak mau lagi kerja kotor gitu dalam tanda petik gitu. Sehingga survival ininya di lapangan tuh kadang-kadang dirasakan kurang. Bukan berarti jelek ya, tapi kan orang makin kesini makin lihat opportunity, Pak. Iya kan? Kenapa kalau opportunity cost-nya besar, kenapa saya harus ke sana kan gitu? Mending saya di kota dapat gaji lebih besar. Nah, disitulah harus kembali jiwa rimbawan itu berapa jauh kita terapkan. Sehingga aku di kota tapi aku mikir rakyat. Atau saya di hutan. Ya kan? Saya nggak tahu dulu misalnya siapa ada sarjana pertanian yang di Seram itu. Pak Kasim. Pak Kasim ya. Kan kita katakan itu pencilan ya. Bukan mainstream gitu kan. Tapi at least apa sih sebetulnya waktu itu dia peroleh sehingga dia bertekad. Nah, gigih dia harus kembali gitulah di kehutanan. Saya kadang-kadang juga sekarang kalau lihat kehutanan di Jawa ya, karena kita praktek di Jawa. Iya, persis. Suasananya kan agak beda. Dulu barangkali yang namanya Asper itu benar-benar di hutan. Sekarang dengan adanya akses jalan, ada motor. Asisten perhutani dulu zaman dulu ya. BKPH ya. BKPH ya. Itu sekarang cenderung di kota, Pak. Nah, banyak orang yang mengatakan ada nggak dampaknya itu terhadap
kecintaan terhadap hutan. Jadi kalau dulu rimbawan itu di tengah hutan, ya kan? Nah di luar masih seperti itu, Pak. Yang namanya mulai administratur dan sebagainya itu di tengah hutan. Dia bukan di kota, kan gitu. Nah, barangkali belum ada sih penelitian barangkali ya mengenai dampak gitu ya. Dampak perubahan kebiasaan rimbawan untuk tidak tinggal di hutan terhadap hutan seperti apa. Barangkali itu juga menarik. Menarik ya. Kalau dulu KBD di tengah hutan dulu ya pasti. Apalagi kepala resort ya kan gitu ya. Apalagi mantri gitu. ADM pun banyak yang di hutan dulu. Ya. Pak ini di pinggir hutan lah. Benar. Kalau sekarang di kota. Kota. Ya, Mas Bun, ini kan kehutanan ini kelihatannya nggak sendirian. Karena juga multisektor, multi LK ya, lembaga dan kementeriannya yang terkait dengan soal hutan tadi. Nah, tentunya ini bagaimana kita sebagai rimbawan, sebagai orang yang bekerja di sektor kehutanan, memberikan suatu pertemanannya sehingga kepala, hati, tangan sama-sama. Betul. Kira-kira gimana, Bro? Ya, jadi masalah sektoral ini sampai sekarang masih kuat. Ya. Masih kuat itu. Orang mengatakan ego sektoral itu fakta. Bahkan kalau kita telusuri di masing-masing departemen pun, antara direktorat, masing departemen pun, di antara direktorat pun ada semacam ego direktorat lah atau apapun namanya. Jadi kembali kalau menurut saya sih. Kita harus membuat satu platform nasional ya, untuk mencapai Indonesia emas, Indonesia maju. Itu seperti apa gitu. Bukan hanya sekedar dikatakan gitu. Kemudian masing-masing sektor itu merasa bahwa ini adalah tugas kami untuk saling membantu sehingga terjadi. Bergerak menuju ke sana sama-sama. Ya. Nah ini saya rasakan seperti beginilah. Saya ingat Menteri Kehutanan pernah mengatakan hutan ini sudah, istilah binatang itu lempe-lempe katanya. Berilah dia waktu bernafas. Artinya apa? Beri waktu dia bernafas. Barangkali kita tidak bisa lagi membuat target produksi kehutanan, kayu khususnya, seperti tahun sebelumnya. Barangkali harus 50%. Ya kan gitu. Nah, apa ini dampaknya? Kan tenaga kerja nih. Ya kan, tenaga kerja. Tapi adakah sektor lain yang menyiapkan kesempatan kerja buat sektor kehutanan ini kehilangan tenaga kerja? Nggak pernah ada. Jadi dibiarkan aja tuh ya? Ya artinya, itu urusan sih. Di kehutanan aja itu, urusanmu itu. Iya, jadi belum ada tuh Indonesian Incorporated whatever namanya lah. Itu belum dirasakan gitu. Kan harusnya gitu. Artinya pemerintah bilang, nih sektor kehutanan saya turunin 50%. Ada tenaga kerja sekian, sektor ini serap, sektor ini serap, kan kayak gitu. Itu nggak ada. Demikian juga dengan sektor lain. Kalau mereka kesulitan, ya gitu. Jadi belum. Nah, jadi memang kemampuan rimbawan untuk berkomunikasi, Pak, itu sangat penting. Karena itu soft skill yang sangat diperlukan. Persis. Ya kan? Kan seperti sekarang gini loh. Kasus perambahan hutan. Itu kan karena kebutuhan hutan untuk kegiatan lain kan. Kenapa kita nggak duduk bersama? Karena itu bisa. Gimana sih secara realistis nih melihat ini kan? Kan gitu. Nah, barangkali yang begitu itu harus menjadi forum yang terbuka, di mana setiap orang bisa ngobrol bersama, mencari solusi. Apa sumbangan kita masing-masing terhadap kehutanan sektor, kan gitu kan? Betul. Jadi pola pertemuan dialog itu lebih penting daripada diskusi. Kalau diskusi itu menang-menangan. Menang-menangan ya. Kuat-kuatan sektor. Kalau dialog itu enggak. Berbeda pendapat, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi memang harus lebih terbuka, outgoing, jangan inward looking, harus outward looking. Saya kira kehutanan itu potensinya besar lah. Dan menurut saya tetap
menjanjikan gitu. Baik. Tinggal kita. Luar biasa. Ya. Nah mungkin fakultas memang harus didorong keras. Mendorong gitu. Baik, kawan-kawan sekalian, ini sosok daripada ya Bun, ada semangat, ada pengalaman, ada ke depan untuk membangun kekuatan rimbawan. Kita sepakat semuanya. Kita terus berpikir untuk memajukan rimbawan. Dari apa yang terpikir oleh Mas Bun. Sebagai penutup, silakan. Dan tutup. Iya. Ya, jadi kalau menurut saya sih, pertama rimbawan adalah profesi yang sangat menjanjikan. Oke. Dan sangat bermanfaat buat seluruh umat manusia lah, kurang lebih. Nasional maupun global. Dan tantangan itu tentu harus kita hadapi. Ya. Tapi di lain pihak memang selain semangat dan sebagainya, sektor lain seperti pendidikan ini sangat penting untuk membangun jiwa jiwa pionir ya, jiwa pionir bahwa we can do better than before untuk the future for the people. Oke. Baik. Pak Bun, Mas Bun, Kang Bun, terima kasih atas obrolan yang luar biasa. Dan sama-sama. Insya Allah ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan. Dan ya itu kembali ya, saya tuh pengen rimbawan itu lebih outward looking. Inward looking. Karena asumsi bahwa orang lain tahu tentang sesuatu itu belum tentu dia tahu. Iya. Seperti apa yang kita tahu. Jadi harus kita sampaikan. Dan sebaliknya juga ilmu dari orang lain juga harus kita terima. Karena itu bagian dari komunikasi. Baik, kawan-kawan semua, akhirnya kita harus menutup dialog yang sangat penting buat kita semua untuk masa depan kehutanan, masa depan kita bersama. Terima kasih Mas Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rimbawan. Salam rimbawan. Alhamdulillah. Turnuhun. Ya, insyaallah. Luar biasa.